好，老师好。terima kasih ya sudah dibantuin. Apakah sudah melihat? Sudah. Kalau sebelumnya apakah di sini semuanya masuk? Baik, untuk minggu ini kita akan belajar tentang Miss Word. Sebelumnya apakah kalian sudah pernah belajar Miss Word? Baik. Untuk selanjutnya di sini Miss Word itu sebagai kata bantu bilangan dalam bahasa Mandarin. Macam-macam Miss Word dalam bahasa Mandarin itu diantaranya ada ke, cian, pen, ping, dan lain sebagainya. Coba kalian tulis ya. Untuk penggunaannya sendiri di sini untuk ke biasanya digunakan untuk orang atau umum. Dan yang kedua ada cian. Cian ini biasanya digunakan untuk kata satuan baju ya atau pakaian. Yang ketiga ada pen. Pen ini biasanya digunakan untuk kata bantu bilangan buku seperti kamus dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada pin. Ini biasanya digunakan untuk kata bilangan botol ya, atau kaleng dan lain sebagainya. Contohnya kayak ipin, kekoke, atau dan lain sebagainya. Silakan bisa dicatat. Dan seperti itu ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Di sini ada contoh dialog, di mana contoh dialog ini memuat beberapa contoh kalimat dari Miss Word yang ada di depan. Mungkin Anissa dan Vina bisa tolong dibaca. Ni hao,你好，你从哪来？我从上边来，你买什么东西？我买一瓶可口可乐和一本书。你呢？你要去哪儿？我想去我的朋友的家，我要给他这本词典和这件衣服。等一下，那个钱包是你的吗？对了，这个钱包是我的，谢谢。好的，那我先走了。好，terima kasih Vina dan Ica. Di sini kalian sudah memahami belum konsep dari dialog ini apa? Tentang itu loh, Syed. Tentang seorang yang bertanya dia tuh dari mana gitu, dari mana, terus mau membeli apa gitu. Ya benar. Di sini terdapat beberapa Mister Word ya, yang seperti di atas. Di antaranya itu ada ini. 我买一瓶可口可乐和一本书. Di sini coba kalian tunjuk yang mana bagian dari kata Mister Word-nya. 一瓶 对 dan
di mana iki ini digunakan untuk botol atau kaleng, dan pen ini biasanya digunakan atau merujuk kepada kata benda buku ya, seperti kamus dan lain sebagainya. Oke, di slide berikutnya, apakah kalian melihat ada Mr. Word di sini? Ada maksud. Di mana? Cepen sekian. Ya benar. Untuk Mr. Word-nya sendiri yang bagian mana, Anissa? Pen. Ya, baik. Ya, di sini juga ada kata pen ya, yang merujuk ke kata benda seperti buku atau kamus. Oke, mungkin untuk contoh dialog ini bisa kalian pahami ya. Oke, kita akan ke slide berikutnya. Di sini ada kata Mr. Word P. Ada yang mau baca? Atau Vina coba baca? P. 一瓶可口可乐。 Yang artinya? Sebotol Coca-Cola. Oke, di sini ada contoh dari Coca-Cola ya, menggunakan iping. Kalau kalian beli minuman botol seperti air putih dan lain sebagainya, nanti kata bendanya itu bisa diganti menggunakan kata benda itu sendiri ya, nama kata benda itu sendiri. Oke, di slide berikutnya ada Mr. Word pen. Mungkin Anissa bisa baca. 本一本书，这本词典。 Oke, terima kasih. Nah, di sini seperti yang sudah Mbak Usha jelaskan, di sini kata pen ini merujuk kepada kalimat atau buku ya, di mana bukunya itu bisa kamus atau lembaran dan lain sebagainya. Oke, next di slide berikutnya ini ada cian. Di sini contohnya ada cian iku, yaitu yang artinya sebuah baju. Sebuah baju. Cian ini biasanya merujuk pada kata benda pakaian seperti censan dan lain sebagainya. Kayak di sini terdapat Mr. Word Go, di mana contohnya ini naga cienpao, cek cienpao, yang artinya ini di sini ada sebuah benda dompet ya. Cienpao itu dompet. Oke, apakah sampai sini sudah bisa dipahami? Bisa Ustaz. Tahu? Oke. Di sini kita akan ada latihan ya, di mana terdapat beberapa Mr. Word di sini dan kalian harus bisa mencocokkan ya. Contohnya, di sini ada 5 contoh. Nanti saya kasih satu contoh saja, yang 4-nya ini bisa dibagi sama Vina dan Anissa ya. Contohnya ya, kata liang, bla bla bla, dan kuang cui sui. Kuang cui sui ini artinya adalah air mineral atau aqua mineral gitu ya, yang botol. Nah, kata benda ini biasanya merujuk kepada pink. Kenapa pink? Karena itu tadi, pink ini biasanya digunakan untuk kata benda yang merujuknya ke botol atau kaleng, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin Anissa bisa maju untuk mengerjakan. Jangan ragu-ragu ya, nggak apa-apa, salah, kita sama-sama berada di sini. Satu saja tuh bagaimana? Dua saja. Kalau saya Anissa. Oke. Di sini Anissa menjawab liang, bla bla bla, censan, dan berpasangan dengan Mr. Chen. Anissa, kenapa kamu memilih Chen sebagai pasangan dari censan? Karena jen itu digunakan untuk pakaian bahasa. Oke. Oke. Berikutnya ada san, bla bla bla, mianpao.
Anissa memilih Mr. Word ke. Kenapa kamu memilih Mr. Word ke sebagai pasangan dari mental? Karena ke juga digunakan untuk kata benda yang umum. Oke. Selanjutnya siapa yang mau maju? Oke, di sini bla 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 shu dan Vina memilih Mr. Word pen. Kenapa Vina memilih Mr. Word pen? Karena pen itu digunakan untuk buku. Oke. Selanjutnya I bla 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 cafe. Kenapa Vina memilih? Oh ya, tentunya cafe ini berpasangan dengan P ya, karena yang terakhir dan merujuk ke gelas. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Saya mau tanya langsung. Kan kafe dan function itu kan sama-sama air ya, sama-sama minuman. Tapi kenapa Mr. Word-nya itu berbeda langsung? Saya menjawab Vina. Kenapa Mr. Word ini berbeda? Yang pertama karena kafe ini merujuknya lebih ke P. P yang merujuk atau lebih menuju ke kata benda yang berhubungan dengan gelas. Belum saya tulis. Mungkin bisa dicatat. Biasanya kata benda yang berhubungan dengan P ini seperti nyunai, segelas susu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kenapa Huang Chuan Shui ini merujuk ke Yiping? Karena seperti yang sudah tadi saya jelaskan, lebih merujuk kepada botol, seperti Coca-Cola dan lain sebagainya. Seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami, Tina? Bisa langsung. Selanjutnya, Lalu saya mau tanya. silakan. Untuk Mr. Word ini apakah ada ketentuannya langsung untuk kata yang digunakan sebelum dan sesudah Mr. Word itu? Terima kasih Anissa. Biasanya untuk kalimatnya sendiri, secara umum ya, kalimat Mr. Word ini digunakan mulai dari kata bilangan, isinya kata bilangan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan Mr. Word, dan nama kata benda. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. IP cafe di sini ini berfungsi sebagai kata bilangan dan P-nya sendiri di sini sebagai Mr. Word dan cafe sebagai kata bendanya. Urutannya seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami, Anissa? Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa sudah jelas ya. Mungkin untuk latihannya ini bisa kalian pahami di rumah. Bisa kalian ganti juga kata bendanya, kata bilangannya juga. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Saya tutup materinya sampai di sini ya. Terima kasih. 谢谢老师。好。